Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Khairul Umam selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak Nur Salim selaku DPA kelas 3C PAI. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya Intan Alia akan menjelaskan materi tentang hakikat ganjaran. Pengertian ganjaran. Ganjaran adalah bentuk penghargaan atau imbalan yang diberikan sebagai respon atas capaian tertentu. Kemudian bentuk-bentuk ganjaran. Di antaranya yaitu ganjaran berupa materi, ganjaran sosial, ganjaran psikologis, dan yang terakhir yaitu ganjaran aktivis. Selanjutnya, dalil-dalil ganjaran. Dalil-dalil ganjaran terbagi menjadi dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli diantaranya berupa Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil nakli berupa motivasi dan produktivitas, pengakuan dan kepuasan, kemudian menumbuhkan nilai positif, dan yang terakhir yaitu alat kompetensi sehat. Selanjutnya, peran dan fungsi ganjaran. Ganjaran memiliki peran dan fungsi yaitu diantaranya yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua membentuk budaya positif, yang ketiga mendorong adaptasi teknologi, yang keempat pengakuan dan kepuasan, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menciptakan kompetensi sehat. Selanjutnya, dasar dan prosedur ganjaran. Dasar dan prosedur ganjaran yaitu yang pertama, dasar dari ganjaran keadilan, relevansi, transparansi, tujuan yang jelas, dan konsistensi. Selanjutnya, prosedur ganjaran yaitu identifikasi kebutuhan, kemudian penentuan kriteria, pemilihan jenis ganjaran, komunikasi, dan yang terakhir yaitu pemberian ganjaran. Kemudian dasar atau detail dari pemberian hukuman meliputi berdasarkan tahapan pendidikan, kemudian bertahap dalam pemberian hukuman, kemudian menyesuaikan dengan jenis kesalahan, dan yang terakhir diberikan dengan hikmah. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari hukuman. Bentuk-bentuk dari hukuman ialah teguran lisan, kemudian hukuman fisik, hukuman non-fisik, kemudian hukum restoratif, hukuman sosial, dan yang terakhir yaitu hukuman psikologis. Selanjutnya, pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Selanjutnya, dasar pertimbangan dan prosedur implementasi. Yang pertama, dasar meliputi tujuan pendidikan, tingkat kesalahan, usia dan kemampuan, prinsip keadilan, efek edukatif, dan yang terakhir yaitu kasih sayang. Yang kedua, prosedur implementasi meliputi yang pertama identifikasi kesalahan, kemudian penilaian situasi, kemudian pilihan hukuman, kemudian komunikasi, pelaksanaan hukum, kemudian evaluasi dan pembinaan, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Cukup sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.